Halo adik-adik, materi kita pada hari ini yaitu klasifikasi makhluk hidup. Apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup? Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup, yang antara lain yaitu bernapas, bergerak, memerlukan makanan dan minuman, tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi, dan peka terhadap rangsangan. Ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas. Bernapas adalah proses pengambilan oksigen dari luar tubuh untuk proses pembakaran bahan makanan di luar tubuh. Selain untuk menghasilkan energi, bernafas juga mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida atau CO2 dan uap air yang akan dikeluarkan oleh tubuh makhluk hidup ke lingkungannya. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak. Bergerak merupakan perubahan posisi tubuh baik secara aktif maupun pasif sebagai tanggapan terhadap rangsangan. Kamu dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri dari bergerak. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu makan dan minum. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Apakah tumbuhan juga memerlukan makanan? Jawabannya iya. Tumbuhan memperoleh makanannya lewat proses fotosintesis. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan bertambahnya jumlah volume dan jumlah sel. Proses pertumbuhan dapat diukur. Pertumbuhan bersifat tidak dapat kembali ke bentuk semula atau disebut dengan irreversibel. Contohnya pertumbuhan tinggi badan dan pertambahan massa tubuh. Sedangkan berkembang merupakan proses menuju ke arah kedewasaan. Contoh pada tumbuhan ditandai dengan berbunga dan berbuah. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu dilahirkan dari ayah dan ibu. Ayah dan ibumu juga masing-masing mempunyai orang tua yang biasa kamu panggil nenek dan kakek. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir atau yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan. Nah, bagaimana reaksi kamu ketika berada di luar ruangan dan melihat ke arah matahari? Tentu secara spontan kamu akan segera menutup mata. Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsangan disebut iritabilitas. Pada hewan, contohnya pada kaki seribu, ketika disentuh, dia akan menutup dengan sendirinya atau peka terhadap rangsangan. Dan pada tumbuhan, contohnya pada tumbuhan putri malu, ketika disentuh, dia akan menutup dengan sendirinya atau peka terhadap rangsangan. Sekian dari video kita kali ini, terima kasih.